Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Fadli Putra dengan NIM 434231073 dari angkatan 23 Politeknik Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang desain cloud computing dalam perusahaan besar. Jadi di sini tuh ada topologi arsitekturnya, yaitu hub and spoke. Apa sih hub and spoke ini? Jadi hub and spoke ini sebuah keamanan dan konektivitas dari aplikasi bisnis, yaitu hub merupakan pusat kendali yang berisi firewall-nya, ada VPN gateway-nya, dan identity management. Lalu di spoke ini merupakan suatu departemen atau proyek yang dia itu terisolasi dari satu sama lain, tetapi tetap terhubung seperti itu. Dan di sini ada komponen utama desain untuk perusahaan sebesar seperti MUI, Jatim ini atau korporasi lainnya. Ada beberapa komponen yang harus wajib ada, yaitu yang pertama ada networking, security, ada compute and storage, dan database. Kita mulai dari networking and security. Di sini networking and security bisa kita lihat ada 3 subbabnya ya. Ada WAF atau bisa disebut dengan web application firewall, and then ada load balancer, zero trust access. Dari yang pertama ini, WAF ini adalah aplikasi sebuah perlindungan untuk aplikasi dari serangan SQL injection atau cross-site scripting. Yang kedua adalah load balancer, ini untuk mendistribusikan traffic ke beberapa server agar tidak satu server yang kelebihan beban. Jadi dibagi-bagilah servernya. Nah, terakhir ada zero trust access, ini adalah untuk memastikan hanya user saja yang tervalidasi untuk bisa masuk ke dalam sistem internalnya. Lalu kedua ini ada compute and storage. Di sini compute and storage ada 2 subbab, yaitu yang pertama auto scaling group, yaitu server akan bertambah otomatis saat traffic tinggi atau saat user ini banyak yang akses, dan berkurang saat sepi untuk hemat biaya. Jadi servernya bisa otomasi lah ya. Yang selanjutnya ada object storage atau disebut S3 block. Ini tempat penyimpanan data tak terstruktur seperti dokumen legal, foto, dan backup. Lalu selanjutnya ada database. Di sini database ada berisikan multi asset atau availability zones, yaitu replikasi dari database di 2 lokasi geografis berbeda. Jadi kalau ada satu gedung data center terbakar, tapi datanya tetap aman karena lokasinya ada di tempat lain. Lalu selanjutnya ada label strategi implementasi. Di sini ada aspek, solusi, enterprise, dan manfaat. Dari segi aspeknya ada konektivitas. Solusinya ya pakai root, pakai seperti USB seperti itulah ya. Jadi manfaatnya ya privasinya tetap stabil. Yang kedua ada keamanan data atau enkripsi at rest and in transit, yaitu untuk mengenkripsi atau mengubah tipenya biar tidak dicuri. Lalu ada backup. Di sini ada solusi enterprise-nya geo redundant backup, yaitu pemulihan bencana jika terjadi gangguan skala regional. Lalu yang terakhir ada monitoring. Di sini solusi enterprise-nya ada SIEM, Splunk, atau Sentinel. Manfaatnya itu untuk memantau aktivitas mencurigakan secara real time di dalam aplikasi atau sistem tersebut. Lalu yang keempat nih ada contoh alur kerjanya. Yang pertama, user mengakses aplikasi melalui CDN atau bisa disebut Content Delivery Network. Itu untuk kecepatan akses usernya buat ke aplikasi tersebut. Lalu ada traffic disaring oleh wave atau tadi disebutnya dengan web application firewall. Ini untuk
untuk diarahkan langsung ke load balancer, disaring lah pakai wave lalu diarahkan ke load balancer yang tadi. Lalu selanjutnya ada app server, yaitu mengolah logika bisnis menggunakan microservice atau Docker. Lalu yang keempat, data disimpan di database utama yang otomatis sinkron dengan database backup. Jadi desain ini tuh sangat relevan ya untuk mengintegrasikan sistem administrasi di berbagai cabang. Di sini kita menanyakan struktur load balancing dari perusahaan besar ya. Jadi nggak hanya sebagai membagi trafiknya atau perjalanannya, tapi juga berfungsi sebagai garda depan pertahanan dan optimasi performa. Jadi tidak ada lagging atau loadingnya yang cukup lama tergantung dari waktu, itu tidak ada karena kita memakai load balancing. Jadi di sini itu ada layer pertama, yaitu global server load balancing atau disebut GSLB. Ini levelnya DNS atau geografis, fungsinya untuk mengarahkan pengguna ke data center terdekat. Misalnya kita posisinya lagi di Surabaya tapi data centernya ada di Jakarta, nah kita dialihkan ke data atau server yang ada di Surabaya tersebut. Teknologinya AWS Route 53, ada Cloudflare atau F5 Big IP. Terus selanjutnya layer 2 ada external load balancer atau disebut public fetching. Ini levelnya OSY layer 7 ya, atau application layer. Fungsinya untuk menerima trafik dari internet, melakukan terminal SSL atau HTTPS, dan memeriksa konten permintaan URL path untuk diarahkan ke layanan yang tepat. Contohnya trafik ke /API ini diarahkan ke server backend, sementara /image diarahkan ke penyimpanan objek atau storage-nya. Jadi dibedakan untuk root-nya gitu, URL-nya lah. Selanjutnya ada layer 3, ini internal load balancer atau private. Ini levelnya di OSY layer 4 atau transport layer. Ini fungsinya menyeimbangkan beban antara layanan internal yang tidak terekspos ke internet publik, dan ini sangat penting untuk menjaga keamanan database dan aplikasi internal perusahaan. Lalu selanjutnya ada komponen pendukung load balancer. Dalam struktur perusahaan besar, load balancer harus bekerja sama dengan komponen berikut agar sistem tetap tahan banting. Gimana tuh? Jadi di sini ada perannya ya. Di komponen ini ada beberapa peran, ada object session class, persistence, SSL, offloading, dan auto scaling. Ini sama semua sih, ini kayak automate server gitu loh. Jadi biar nggak terputus atau latching waktu trafficnya itu tinggi, hack traffic atau hack volume lah istilahnya. Yang ketiga ada visualisasi alur traffic. Jadi user ini minta akses nih ke aplikasi, misalnya aplikasi ini aplikasi.mui jatim.or.id. Terus GSLB ini memberikan IP data center yang paling sehat dan dekat di lingkungan kita. Lalu WAF plus external load balancer ini menyaring serangan DDoS atau bot dan mengarahkan trafik ke server farm. Lalu selanjutnya ada application server, itu memproses permintaan jika butuh data yang memanggil internal load balancer untuk mengakses cluster database. Respon dikirim balik ke user melalui jalur yang sama dengan kompresi data agar lebih cepat. Selanjutnya kita akan langsung mencoba ya. Enggak, ini aja. Kita belajar arsitektur dan terdistribusi. Di sini ada visualisasinya nih ya. Ini Microsoft-nya.
Ya, ini arsitekturnya. Oke, jadi di sini ada servisnya, itu ada katalog, keranjang atau order, ada user untuk out, dan server payment. Di sini nih, semua di sini. Jadi di sini dia akan di wave, di seleksi lah ya, lalu dia akan bisa mendapatkan akses dari data sistem internalnya tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada lapisan keamanan dan akses front end. Kecepatan adalah segalanya dalam belanja online. Benar. Yang pertama di sini ada CDN, lalu ada WAF dan DDoS protection. Ini hampir sama yang seperti saya jelaskan di atas ya. Nah, ini di sini ada strategi database nih biar penyimpanannya itu bagus. Yang pertama ada relation database di SQL nih. Jadi untuk data transaksi keuangan dan inventaris yang membutuhkan akurasi tinggi atau ACID compliance, contohnya PostgreSQL atau MySQL, itu harus pakai tersebut, jangan pakai exam ya. And then selanjutnya kita ke NoSQL Orchids. Ini pakainya Redis atau semacam Memcache yang lainnya gitu. Jadi untuk menyimpan sesi loginnya saja dan produk terpopuler. Jadi nggak kebeban jadi satu server di SQL. Kita membagi untuk sesi login dan produk terpopulernya di server yang berbeda supaya tidak perlu terus-menerus memanggil database utama. Jadi respon aplikasinya jauh lebih cepat seperti itu. Fitur wajibnya ya ini harus ada auto scaling dan elasticity. Ini paling benar ini. Ini kita akan belajar sebagai anak kelas 4 SD ya. Jadi kita misalnya ya, kita ingin membangun sebuah gedung nih, tapi kita tidak perlu membangun gedung semen, tapi kita membangunnya pakai komputer HEPA. Ini membangun toko awan atau cloud, bukan berupa fisik ya, tetapi seperti yang tak terlihat seperti itulah ya. Jadi di sini pintu gerbang yang pintar atau disebut load balancer ini kayak tugasnya itu kita buat banyak pintu nih, lalu ada petugas. Nah, petugasnya itu disebut load balancer yang mengatur. Misal aku datang nih, di stop lah sama petugas. Stop, kamu masuk pintu A, jangan masuk pintu B. Lalu ada nih teman saya nih masuk juga. Stop, kamu nggak boleh masuk pintu A, kamu harus masuk ke pintu B. Nah, selanjutnya juga gitu tuh. Jadi diumpan-umpan pintu-pintunya. Jadi biar nggak antri lama, supaya bisa masuk dengan lancar. Seperti itu. Di sini ada auto scaling ya. Ini robot pembantu yang bisa membelah diri. Jadi ini pembantu dari sebuah awan itu, perusahaan kita awan itu. Jadi kalau hari biasa yang beli cuma 5 nih ya di toko kita. Nah, kita cukup pakai satu robot penjaga aja, karena kan dikit dong ya, daripada kita mengeluarkan banyak anggaran. Nah, jadi kita memakai satu robot saja. Tapi kalau lagi ada diskon gede-gedean nih, kita lagi ada promo, ini kan habis ini kan lebaran ya, jadi kita akan lakukan promo lebaran sale gitu ya. Nah, itu kan pasti banyak tuh orang tuh yang pengen datang dan membeli produk di toko kita. Itu kan banyak tuh, pasti kan jumlahnya mungkin sampai 100-an ya, 100 atau 1 juta orang gitu ya. Nah, si robot ini kan nggak bisa ya langsung menangani 100 atau sampai 1 juta orang itu, karena kan kebanyakan ya. Jadi dia membelah diri lah. Jadi dia akan menjadi dirinya sendiri menjadi 100 robot secara otomatis, biar nanti dibagi nih, misalnya 100 orang, lalu ada 100 robot, jadi dibagi satu-satu gitu, satu orang satu layanan dari robot tersebut. Nah, lalu di sini ada lemari penyimpanan yang berbeda atau disebut database. Di sini yang pertama ada lemari foto, isinya itu ya foto-foto. Ada buku catatan ajaib, ya isinya ya kayak dia
melis lah ya, mencatat siapa aja yang sudah bayar, siapa aja yang sudah masuk seperti itu. Yang boleh tuh ya selain petugas kasir itu, yang boleh tuh hanya petugas kasir, maksud saya seperti itu. Lalu di sini ada satpam penjaga, ada security, karena ini kan tokonya udah besar nih ya, skalanya ya, skillnya udah besar nih, jadi kan banyak orang nakal nih atau mencuri data-data kita. Nah, kita pasang nih security supaya nggak ada orang yang mau merusak atau mencuri dari toko kita, atau bisa disebut dengan firewall itu. Nah, ini kita mencoba untuk menjadi nenek-nenek nih ya. Jadi nenek-nenek sudah tua nak. Aduh, mari sini cucu kesayangan nenek. Nenek jelaskan pelan-pelan ya, supaya terbayang bagaimana cara kerja toko di awal atau e-commerce itu. Gak usah ditiru ya nadanya ya, langsung saja ya. Hampir sama sih ya, seperti yang saya bilang itu ya, intinya kan seperti itu. Jadi kita akan mencoba kuis nih, kuis uji coba. Saya sedang saya tolong uji saya tentang cloud computing seolah-olah saya adalah kelas 4 SD yang baru Anda jelaskan buat 10 pertanyaan. Oke, kita akan membuat ini ya, menjalankan ini ya. Dimana kita membantu kemarin dalam cerita tadi, dimana coba, ayo tadi kan ini kan nggak ada ini ya, nggak ada bentuk fisiknya ya, jadi apa kan, awan. Yeay, benar. Selanjutnya berikutnya selanjutnya apa petugas pintu atau load balancer di toko kita? Apa tadi? Ayo, load balancer nih apa nih tadi petugas nih, kayak kamu nggak boleh masuk pintu A, kamu harus ke pintu B atau ke C, itu apa namanya, biar nggak apa. Benar sekali, biar membagi orang ke pintu yang tidak antri. Kenapa nih? Kenapa nih? Belum nih tadi tuh. Yes. Tadi di awal. Berikutnya. Ini berikutnya. Nah, kalau pembeli tiba-tiba jadi sangat banyak, apa yang dilakukan robot? Ayo tadi apa? Ayo biar satu orang itu dilayani oleh satu robot. Karena kita membelah diri menjadi banyak robot. Oke, selanjutnya, apa yang disimpan di dalam buku catatan ajaib atau disebut database? Ayo, biar apa tadi database-nya nih? Biar mencatat, pintar. Kenapa kita butuh pagar besi tak terlihat? Ayo, supaya tidak ada maling. Benar sekali. Ini auto scaling satu kota sepi. Ayo tadi kalau misalnya robotnya nih udah selesai nih, ternyata lebaran selnya udah habis, maka saatnya robotnya istirahat. Dia akan menghilang istirahatnya. Lalu selanjutnya, dimana foto-foto mainan yang bagus disimpan supaya cepat muncul di HP pembeli? Ayo pakai apa? Ya pakai CDN ini, karena biar tidak ini kan loadnya untuk tampilan-tampilan mainannya tuh nggak lama. Jadi kita masang CDN ini biar kita jadi istilahnya itu kita misalnya ya memasang iklan di suatu rumah tersebut seperti itu. Jadi misalnya jarak satu kota ke kota lainnya pasti ada iklan kita, untuk biar pengguna tuh tahu
oh ternyata ada ya server apa atau server ada ya iklan toko si A ini di kota saya. Biar orang-orang makin tahu dan semakin datang ke kita lagi gitu. Kenapa toko di awan lebih hebat daripada toko bangunan biasa? Karena apa yuk? Karena bisa membesarkan mengecil sendiri. Siapa yang bertugas menjaga agar buku catatan ajaib tidak dicoret-coret? Siapa ayo? Tadi yang bagian nulis biasanya siapa ya? Kasir, pinter. Kalau satu komputer di awan rusak, apakah toko lainnya juga langsung tutup? Tadi kan konsepnya kalau misalnya satu toko itu rusak, maka toko lainnya masih bisa ke backup kan. Nah, jadi enaknya itu kalau misalnya satu komputer ini rusak, otomatis datanya kan masih ada, jadi tidak, karena ada banyak komputer cadangan atau bisa disebut dengan high availability. Yeay, kita mendapatkan 10/10. Gak usah ya, gak usah tes ini ya, kita langsung aja ya. Nah di sini kita akan lanjut ke Docker ya teman-teman ya. Ini kita akan mencoba ada container, ada image, network, folder, builder, config, dan secret ya. Jadi kita akan mencoba untuk apa sih Docker itu? Jadi Docker itu ekosistem yang luas, jadi kayak perintah semuanya itu di dalam satu buku manual gitu. Jadi tidak butuh banyak buku-buku lainnya, hanya cukup satu saja buku manualnya ya. Di sini kontainer itu perintah umumnya ada ls, run, start, stop, rm, inspect, dan logs. Ini kontainernya. Sebelum itu kalian kalau belum install Docker, ketik aja Docker install, lalu kita pilih paling atas sendiri nih ya. Nah kita apa ya, kita pakai ini Docker engine-nya salah, ini salah kita guys. Nah kita langsung aja ke sini nih, Docker salah. Nah ini kan kita pakainya Windows ya. Ini engine-nya ini. Kalau kita mau download tuh get started. Nah di sini nih kita kan mau mendapatkan Dockernya ya. Di sini kita Docker desktop for Windows. Kita pilih ini sesuai kemampuan laptop kita, tapi aku sarankan dulunya pakai ini aja ya, karena ini kayaknya harus login menggunakan Microsoft ya. Ya itu langsung aja di download. Nanti habis kan di sini ada angka-angkanya itu, habis install kita double klik nih tadi, terus habis itu kita install di sini, terus habis itu kita ngeprom enggak maksud saya ketika promnya muncul kita
menggunakannya itu pakai use WSL to instead of Hyper-V. Ini buat CMD-nya lah ya istilahnya ya. Ini buat kalau kamu mau downloadnya lewat CMD ya gitu. Oke, lanjut kita. Di sini core optional commands-nya ada Docker run, Docker exe, Docker egress, Docker stop start, Docker rm. Ini penggunaan dari CMD-nya dari Docker ya. Ini kalau Docker run itu berarti membuat atau menjalankan kontainer baru di sebuah image. Saya buka aja langsung ya. Memang agak lama ya, banget. Tapi setelah itu lancar kok di dalamnya guys. Nah seperti ini adalah image-nya nih ya. Jadi kalau kita mau pakai CMD-nya itu terus. Nggak perlu lah ya. Jadi sampai sini saja percobaannya kita. Belajar nyanyi day 3. Dikta, tapi tahukah kamu? Bagaikan bintang di langit yang takkan bisa kurai, begitupun kamu yang tak mungkin bisa aku miliki. Ku tahu siapa dirimu, ku tahu siapa diriku. Kita yang berbeda, kau dan aku, bagai langit dan bumi. Tapi tahukah kamu
mencintai dirimu. Tak sanggup ku melawan hatiku yang selalu menginginkanmu. Tolong yakinkan aku, perjuangkan atau ku menyerah. Namun bila tak bisa bersama, lebih baik menghilang. Tahu siapa dirimu, tahu siapa diriku. Kita yang berbeda, kau dan aku, bagai langit dan bumi. Sesungguhnya aku tak sanggup tanpamu. Tapi tahukah kamu betapa ku mencintai dirimu. Tak sanggup ku melawan hatiku yang selalu menginginkanmu. Tolong yakinkan aku, berjuangkan atau ku menyerah. Namun bila tak bisa bersama, lebih baik ku menghilang. Namun bila tak bisa bersama, ku harap kebahagiaan. Thank you.